Yang Bapak Ibu semua, hari ini kita akan melaksanakan open class ketiga untuk siklus 1 dengan dosen model Ibu Silvia Delima SPD. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lia yang bersedia menjadi guru model untuk pertemuan kita yang ketiga ini. Kita langsung saja, saya beri kesempatan kepada Ibu Lia untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Lia. Pada siang ini saya akan coba masuk di kelas 11 IPA 7. Materinya energi dan daya listrik. Tujuan pembelajarannya itu diharapkan siswa dapat menerapkan konsep yang berkaitan dengan energi dan daya listrik. Di sini mungkin nanti pada akhirnya nanti siswa akan saya minta untuk mencoba menghitung pemakaian energi listrik di rumah mereka masing-masing. Oke, seperti itu dulu ya. Oke, kita mulai aja. Oke, selamat siang untuk anak-anak yang sudah bergabung di link ini. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi Ibu, sehat Ibu. Sehat ya? Sehat Yang lain Ibu. bagaimana? Sehat semuanya? Sehat Ibu. Kalau semuanya sehat. Cuman ini belum banyak yang gabung, jadi Ibu belum tahu yang lain yang belum gabung bagaimana kondisinya ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, ya, tidak kurang suatu apapun. Tadi juga di data itu yang vaksin sudah lumayan, tapi masih banyak juga yang belum vaksin ya, di data yang tadi pagi sudah dikirim. Oke, kita hari ini akan melanjutkan materi kita yang sudah kita bahas hari Senin tentang energi dan daya listrik. Namun sebelum kita masuk ke materinya, ke apa yang harus kita lakukan hari ini, mungkin Ibu sekedar mengingatkan kembali, ya, kita sama-sama mengingat kembali bagaimana rangkaian listrik itu tersusun di rumah-rumah kita, ya. Mungkin ada yang bisa sebutkan bagaimana susunan rangkaian listrik yang ada di rumah kita, atau yang biasa tersusun untuk alat-alat listrik, tersusunnya gimana? Etika mungkin? Rangkaian listrik tersusunnya bagaimana? Secara apa? Paralel dan seri, secara seri dan seri. paralel. Oke, jadi tersusun secara seri dan paralel. Oke, masih ingat susunan seri, gambaran susunan seri bagaimana? Gambarannya, susunnya bagaimana? Tersusun bagaimana untuk yang seri? Nadia 3, Nadia apa? Atau Arka atau ini Nadia ada berapa ini? Sudah berapa yang masuk? Nadia ada ya, berarti tiga Nadia ada ya. Oke, Nadia kelar. Bagaimana yang tersusun secara seri? Susunannya gimana? Itu rangkaian yang hambatannya disusun secara sejajar atau berderet di suatu kawat atau tidak bercabang, kayak begini Bu contohnya. Oke, lengkap ya. Bagus, terima kasih. Sejajar atau berderet. Nah, bagaimana dengan yang paralel? Edom, bagaimana Edom? Yang tersusun secara paralel bagaimana? Edom, hadir ya. Edom ada, bisa monitor. Oke, bagaimana yang rangkaian yang tersusun secara paralel? Kalau tadi yang seri Nadia sudah sebutkan, kalau yang secara seri disusunnya sejajar atau berderet. Nah, kalau yang paralel bagaimana? Edom? Itu rangkaiannya merupakan rangkaian yang hambatannya disusun secara bercabang. Artinya harus mengalir tidak satu arah. Jadi kayak gini. Kayak bagaimana gambarnya? Oke, tersusun ke bawah ya, berderet
Oke, sorry, bercabang disusun ke bawah. Oke, itu tadi gambaran yang rangkaian disusun seri dan paralel. Kegunaan dari susunan yang disusun secara seri. Feby, bisa? Yang kegunaan kalau disusun secara seri, kegunaannya bagaimana? Sebagai apa dia? Feby? Berfungsi sebagai apa yang tersusun secara seri itu? Feby? Atau ada yang bisa jawab yang lain? Pembagi tegangan, Ibu. Berfungsi sebagai pembagi tegangan. Kita mencari hambatannya bagaimana? Untuk hambatan yang disusun secara seri. Untuk hambatannya, R-nya, R seri. Tadi berfungsi sebagai pembagi tegangan. Kalau kita mencari hambatannya, hambatan total yang disusun secara seri, bagaimana? R1 tambah Nadia, oke? R1 tambah R2 tambah Rn. Jadi semua resistor serinya dijumlahkan. Oke, dijumlahkan ya, itu yang seri. Kalau yang paralel, Nadia, lanjut. Yang paralel, Kalau yang mencari hambatan total di paralel itu menggunakan hukum Ohm itu ya. Hukum Ohm, bagaimana dengan hukum V per I. V per I? Oke, kalau rangkaiannya secara paralel, misalnya ada rangkaiannya hambatannya lebih dari satu, kita mencari hambatan total paralelnya. Kalau tadi yang seri kan dijumlahkan ya, R1 tambah R2 tambah R3. Nah, kalau yang di paralel, ada yang bisa satu per dia satu per kemarin satu per R1 terus ditambah dengan satu per R2 tambah 1 per R3 tambah 1 per Rn. Paralel. Oke, terima kasih. Edom, gimana Edom? Yang tadi Nadia bilang itu 1 per R paralel mendingan 1 per R1, 1 per R2, dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Terima kasih sudah bisa mengingat tentang susunan rangkaian pada seri dan paralel. Oke, untuk hari ini ya kita kembali lanjut untuk yang tentang energi dan daya listrik. Ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu untuk supaya kita dapat menghitung pemakaian energi di rumah. Ya. Jumlah pemakaian energi di rumah untuk melihat apakah kita selama ini bisa menghemat listrik atau tidak. Ya, oke. Ada yang masih ingat lagi yang lalu energi listrik. Persamaannya ada beberapa itu. Yang berawal dari W sama dengan P kali Q, kita urai-uraikan. Kita bisa dapat beberapa persamaan. Ada yang masih ingat? Apa ya? Iriadi belum bersuara, Iriadi, bagaimana untuk persamaannya energi listrik selain yang P kali Q setelah diuraikan ada apa saja? Iriadi? Halo Iriadi, kameranya on kan dulu boleh kan? Iriadi mana nih? Atau siapa yang sudah siap? Selain energi, selain P kali Q, ada lagi kalau kita uraikan P-nya. Kalau P kita uraikan apa? P rumusnya apa? Hukum Ohm tadi yang sempat Nadia Imbiri sebut itu. Kalau kita uraikan, selain rumus tadi, untuk energi ada beberapa rumus ya, yang lalu yang bisa kita ingat itu. Ada yang irit. Oke, irit. Ada irit, apa lagi? Ada yang V kuadrat per R itu.
V kuadrat per R saja Kali T. kali T. Ada Edo, V juga. Ada V juga. oke, Edo bisa diulang. Tadi ada irit, ada fit, ya. Ada apa lagi satu? Nadia, yang terakhir tadi Vitamin yang yang Favorit. favorit. ya, yang Nah, V favorit. kuadrat Jadi per R. ada favorit, ada vitamin, ada irit ya. Oke, itu untuk yang energi, berarti ada tegangan, ada apa lagi? Ada kuat arusnya, ada hambatannya, ada waktu. Ya, ada waktu. Nah, sedangkan untuk di daya bagaimana? Untuk daya listrik. Andre bisa untuk yang daya listrik gimana Andre? Kalau tadi yang di energi kan ada fit, ada irit, ada V kuadrat per R kali T. Nah sekarang kalau yang di daya bagaimana? Itu sama dengan itu kali Oke, Miftahul V kali I. itu kali I, terus itu sama dengan I pangkat 2 kali R sama itu sama dengan I pangkat Oke. 2 R. Terima kasih sudah bisa mengingat. Bedanya dengan energi apa tadi? Tidak ada waktu. Ya. Jadi energi ada waktunya, sedangkan pada daya tidak ada waktu, hanya ada V, ada iri, ya. Ada V kuadrat per R itu. Ya. Oke. Yang lalu Ibu ada kasih tugas. Kalian bisa menggambarkan denah rumahnya masing-masing. Ada yang siap, sudah siap untuk bisa di-sharekan denah rumahnya berikut alat-alat listrik yang ada di rumahnya. Silakan siapa yang sudah siap, atau bisa kalau misalnya kalian ada yang pakai laptop enggak? Lupa kemarin, coba pindahkan di laptop supaya di-share di laptop di ini ya. Adakah? Tidak. Kalau tidak mungkin coba di fotonya gambarnya saja ditunjukkan di kameranya, bisa? Atau Etika bisa, sudah siap di share gambarnya? Kenapa Etika? Belum siap, Bu Guru. Belum siap. Oh tadi Miftahul ya, Miftahul siap kayaknya ya. Yang kemarin katanya bayarnya daya di rumah itu sampai berapa pemakaian itu. Oke, Miftahul sudah siap. Oke, bisa coba di-share gambarnya, bisa dilihatkan gambar denahnya itu, coba. Gambarnya jadi kasih lihat gambarnya, coba. Adit, kameranya di-on-kan ke Adit. Rifai, kameranya tolong di-on-kan ya semuanya ya. Oke, Miftahul bisa. Oke, kita lihat sama-sama ini gambarnya Miftahul, denah rumahnya, ya. Oke, mungkin Miftahul bisa jelaskan, silakan. Lihat di bagian teras itu ada lampu, ada 2, terus lampu 3 tuh ada di kamar yang nomor 1, terus kamar nomor 2 tuh ada lampu 3, terus ada lampu juga di bagian keluarga sama ruang makan, terus sama dapur. Terus ada juga di bagian kios AC, ada AC1 di bagian kamar 1 sama kamar 2. Terus kipas angin 1 ada di ruang tamu, terus kipas angin nomor 2 ada di bagian ruang keluarga. Nah terus habis itu di bagian dapur ada kulkas yang bagian 1 sama kulkas nomor 2. Terus ada rice cooker gitu. Oke, di dapur ada kulkas 2 ya. Ada rice cooker juga, ada lampu juga. Oke. Miftahul sudah ada datanya untuk masing-masing alat itu. Sudah Oke, mungkin bisa disebutkan. Yang lain mungkin bisa tolong sambil disimak karena hari sekarang ini kita akan mencoba
menghitung berapa pemakaian listrik yang kita coba-coba saja menghitung biaya pemakaian listrik yang ada di rumahnya Miftahul ya. Oke, coba Miftahul. Meterannya saya dapat dayanya tuh kan TL10 katanya tuh 220 kVA. Terus lampu itu tegangannya 220 sampai 240, mungkin cuma 220 saja rata-rata. Oke. Datanya 18 W. Terus sama pemakaiannya itu beda-beda. Di lampu 1 itu 12 jam, lampu 2 juga 12 jam. Lampu 3 itu 11 jam, lampu 4 itu 9 jam, lampu 5 7 jam, lampu 6 2 jam, terus lampu 7 5 jam. Oke, itu yang Untuk itu yang 18 watt. Iya. Oke, 18 watt ada 7 lampu. Ya. Oke, yang lain tolong dicatat ya. Nanti kita sambil menghitung berapa energinya, kemudian nanti kita hitung berapa pemakaiannya. Oke, ini baru lampu ya. Lampu 18 watt. Di situ pemakaiannya sudah ada masing-masing. Oke, lanjut, Miftah. Lalu di AC1 tegangannya antara 220 sampai 240, mungkin ditulis rata-rata 220 begitu. Terus dayanya itu 735 watt, terus selama pemakaian 11 jam. 11 jam, hampir 1 hari full ini. Lalu AC nomor 2 itu tegangannya 220 volt, dayanya 345 watt, terus selama pemakaian 10 jam. Wow, fantastik. Oke, lampu AC ada lagi? Freezer yang bagian depan itu 220 sampai 240, mungkin 240-an gitu. Terus dayanya 1195. Selama pemakaian 24 jam. 24 jam itu apa tadi? 4 jam itu apa tadi? Iya. Dayanya berapa tadi dayanya? Dayanya 1195 watt. 1000? Oke. Masih ada? Lalu kipas angin yang bagian kipas angin 1 tuh tegangannya 220 volt sama dayanya 25 watt selama pemakaian 1 jam. Oke, kipas angin 1. Kipas angin 2 juga sama tegangan sama dayanya 220 volt sama 25 watt, tapi lama pemakaiannya 5 jam. Oke. Terus TV lupa taruh di TV di bagian ruang keluarga itu tegangannya 120 sampai 240 volt, mungkin sekitar 120 volt gitu. Dayanya 62 watt sama pemakaian 12 jam. Oke. Masih ada? Terus kulkas dapur yang 1 itu tegangannya 127 volt, dayanya 80, itu lama pemakaian 24 jam. Oke, kemudian kulkas 2. Kulkas 2 tuh tegangannya 127 sampai 240, mungkin 220 volt gitu. Dayanya lama pemakaian 24 jam. Oke. Banyak ini ya. Iya. Terus suker tuh tegangannya 220 volt. Dayanya kalau pas masak itu 395. Tapi kalau pas standby saya tidak lagi masak itu 35 watt saja. Sama pemakaian ya 24 jam. 24 jam. Tapi masaknya kan tidak 24 jam ya, hanya yang on-nya ya. 24 jam on-nya. Berarti kita pakai yang 35 aja. Ya. Oke. Sudah banyak alat-alatnya. Oke. Masih mau ditambah atau cukup dulu? Sudah semuanya. Oke. Tadi ada lampu 7 buah 18 watt, tapi lama pemakaiannya beda-beda. Berarti kita hitung satu-satu ya.
sekalipun jumlah lampunya ada ini, tapi karena lama pemakaiannya beda-beda, berarti kita hitung satu-satu. Seperti itu ya, bisa? Oke, saya tawarkan dulu. Kita mau menghitung semuanya atau kita ambil beberapa? Gimana? Mau ambil semuanya atau beberapa saja? Karena waktu kita kan terbatas juga. Beberapa sudah Ibu. Ya, Beberapa aja. Beberapa aja. Oke. Mungkin bisa dipilih. Lampu. Lampu berapa? 7 lampu itu. 7 lampu semuanya. Tapi rata-rata ini, kita pakai rata-rata jam saja sudah ya? Rata-rata jam. Taruhlah lampu 7 lampu, masing-masing 18 watt. Pemakaiannya rata-rata taruhlah 6 jam ya? Bisa? Bisa. Oke, jadi lampu ada 7 buah. Dayanya 18 watt, pemakaian 6 jam per hari. Ya. Oke, kemudian AC, mau pakai dua-duanya. Oke, 2 AC 335, kita pakai 335 yang 11 jam itu ya. 11 jam per hari. Bisa? Jadi ada tadi 7 lampu 18 watt, pemakaian 6 jam. Kemudian 2 AC 335 watt, 11 jam pemakaiannya. Kemudian kipas angin ada 2 kipas angin 25 watt, itu menyala 5 jam per hari. Udah. Kemudian TV, 1 TV 120 watt, nyalanya 12 jam. Mau tambah atau cukup? Mau tambah lagi atau cukup? Itu dulu. Bagaimana etika? Mau tambah atau cukup? Cukup. Cukup. Oke, ini dulu ya sementara ya. Nanti untuk sampai selesai semuanya berarti tugasnya Miftahul menghitung semuanya. Oke, ini kita coba untuk perhitungannya. Oke, jadi ada 7 buah lampu, nyalanya 6 jam per hari, 18 watt. Kemudian ada 2 AC 335 watt, nyalanya 11 jam per hari. Kemudian ada 2 kipas angin 25 watt, nyalanya 5 jam per hari. Kemudian ada 1 TV 120 watt, nyalanya 12 jam per hari. Oke, kita hitung jumlah energi dari masing-masing peralatan listriknya. Silakan, ada yang coba? Yang lain aktif ya, kameranya tetap on sambil Ibu mau lihat semuanya aktif berhitung atau ada yang sambil tiduran. Oke, silakan coba dihitung. Untuk lampu berapa watt hour? Untuk lampu berapa watt hour? Bisa? Ada yang sudah dapat? Berapa watt hour? 7 lampu 18 watt, nyalanya 6 jam. 126 watt Ibu. 126. Rivaldi dapatnya 126. Yang lain ada sama atau bagaimana? Nadia dapat berapa Nadia? Untuk lampu saja? Untuk WH kah Ibu? Iya, masih WH, masih WH. Pemakaian lampu saja WH energi 12.600. 12.000.
Oke, kamu 600. ngitungnya bagaimana? Kayak tadi Rivaldi tadi 7 kali 18. Terus itu 126 hours, terus ubah jadi KWH 12.600. Oke, ada berapa banyak alat listrik, kemudian dikalikan dengan dayanya, ya, kemudian dikalikan dengan pemakaiannya per hari. Oke, Bu. Oke. Yang lain bagaimana yang lain? Rivaldi coba dicek lagi. Ibu kalau 756? 756 ya, 756 masih WH ya, masih WH. Oke, yang kedua, AC. Ada 2 AC sekali dengan dayanya. AC dapat berapa? 7.370 WH. Oke, 2 kipas angin masing-masing 25 watt dinyalakan selama 5 jam. 250. Dan yang terakhir 1 TV 120 selama 12 jam. Berapa? 1440. Oke, 1440. Semua masih WH. Ada 9,816 kWh ya kita dapat ya. Kemudian harga per kWh-nya kita ambil 1000 ya. Kita hitung jumlah hari selama bulan Agustus, 31 hari. Oke, berapa yang harus dibayar? Andre sudah hitung? Bu, 294.480 rupiah. Ulang itu 94.480 rupiah. 480 rupiah. Yang lain bagaimana? Sama? Sama Ibu, sama. Oke. Miftahul, kemarin kamu bilang di rumah bayar bisa sampai 1 juta. Iya. Moodnya masing-masing. Bisa bayar. Itu Stefan. Bagaimana? Misal? Oh, Itu Stefan itu yang bayar. Stefani Bu Guru. Oh Stefani, sorry. Kira Miftahul yang nanya yang kenapa harus turun naik lampunya mati nyala ya. Oke, Stefani ada tidak Stefani? Stefani. Halo, Stefani ada? Oke, Stefani. Sebentar ya, baru kita ke Stefani. Kita lihat ini punya Miftahul, ya. Baru kita ambil 4 alat listrik, tapi jumlahnya ada yang beda-beda ini. Kita di sini bayarnya sekitar 294.480. Ya, itu kalau kita masih kita pakai harga per kWh-nya 1000. Nanti kita lihat realnya berapa, sebenarnya berapa per kWh-nya ya. Oke, jadi Miftahul sementara ini dapatnya 294.000 itu hanya untuk lampu, 2 AC, 2 kipas dan 1 TV ya, itu baru segitu. Belum lagi tadi ada AC satunya lagi, AC sudah 2, kipas angin, ada kulkas 2 kita belum hitung, kemudian rice cooker kita belum hitung. Nah, bisa diperkirakan berapa biaya selama 1 bulan gitu ya. Apakah kamu sudah menghemat listrik atau belum gitu kan? Oke, jadi nanti masih lanjut tugasnya Miftahul nanti menghitung semuanya toh. Oke, sampai nanti dilihat kira-kira ini saya sudah menghemat listrik atau belum gitu ya. Oke, terima kasih Miftahul datanya. Bagaimana Stefani? Kita masih ada waktu kurang lebih 25 menit lagi. Tapi kita tidak gunakan sampai terakhir, karena nanti terakhir ada soal yang harus kalian kerjakan juga.
Oke, Stefani, bagaimana? Sudah ada denahnya? Sudah, Ibu. Oke, bisa ditunjukkan? Stefani, bisa ditunjukkan denahnya? Bentar, Ibu, saya bingung cara screen. Tanggung jawab. Tanggung jawab berbayar 1 juta 1 bulan. Ini Franciscus ada kan? Franciscus Ada Ibu, ada. ada. Putra tidur. Bisa Ada, jam Ibu. terakhir kau tidur ya. Bisa jam terakhir kau tidur baru. Maria mana ada? Maria? Maria ada kata dia? Tadi dia ada, Ibu. Baru? Suki di mana lagi? My breath jauh. Tadi sempat masuk. Misalnya dia my breath jauh. Oke, sudah. Oke, Stefani bagaimana? Sudah? Oke, Ibu, sedikit lagi. Ya ampun. Atau sudah kau sebut sudah ada alat-alat apa saja di rumah? Iya, Ibu. Yang pertama di teras depan ada lampu 25 watt. Terus di ruang tamu ada lampu juga 14 watt. Kemudian kamar tidur saya ada AC dan lampu 7 watt. AC-nya 400 watt dan 160 volt. Kamar tidur adik ada lampu 7 watt dan ada AC 160 volt. Kemudian ada kamar mandi, lampunya 7 watt. Kemudian ada kamar tamu, lampunya 7 watt, tambah kipas angin 90 watt dan 220 sampai 240 volt kipas anginnya. Kemudian ada kamar tidur ibu dan ayah, ada AC, AC-nya 400 watt dan 160 volt. Kemudian ada televisi 210 watt dan 240 volt. Kemudian ada lampu 10 watt. Kemudian ada kamar mandi ibu dan ayah, lampu 7 watt. Kemudian ruang makan, lampunya 14 watt. Kemudian kamar setrika, setrikanya 350 watt dan 220 volt. Ditambah lampu 10 watt. Kemudian kamar doa, lampunya 7 watt. Kemudian dekorasi, lampunya 10 watt. Habis itu ada taman kecil, lampunya 7 watt. Ada dapur kering, lampunya 7 watt ditambah Magicom. Magicom 350 watt dan 220 volt. Kemudian ada gudang, lampunya 7 watt. Kemudian ada kamar mandi tamu, lampunya 7 watt. Kemudian ada tempat mencuci, ada lampunya 7 watt. Kemudian ada dapur basah, ada blender, blendernya 350 watt dan 220 volt. Ada juicer 400 watt dan 240 volt. Ada roti 500 watt dan 220 volt. Kemudian ada lampu 7 watt.
kemudian ada teras belakang, lampunya 7 watt juga. Itu aja. Oke, bukan itu saja tapi Mamma Mia. Oke, kalau mau dilihat itu ada AC sampai berapa? 2, 3 ya. AC 3. Lampu rata-rata 7 watt. Tapi ada berapa banyak lampu itu? Hampir setiap ruangan ada lampu 7 watt. Tadi yang paling banyak itu AC sampai 3. Terus yang sampai 500 watt tadi itu apa itu? Ada juicer juga dengan apa tadi itu? Jadi memang tidak salah kalau mungkin bayar rata-rata sebulan sampai habis 1 juta. Iya kan? Iya kan Stefani? Oke, kira-kira dari alat-alat listrik itu ada tidak yang bisa kamu hemat pemakaiannya? Itu rata-rata semua nyala 24 jam kan? Tidak Ibu, kalau digunakan saja. Kira nyala sampai AC sampai 24 jam kayak tadi kalau di Mifta kan Kalau yang AC, Ibu, AC berapa lama satu hari? AC bisa sampai 24 jam Ibu. Wow, itu ya makanya tidak heran kalau kamu sampai 1 juta bayarnya per bulan. Oke, terima kasih Stefani sudah menyampaikan peralatan yang ada di rumahnya. Tinggal tugasnya kamu selesaikan, kamu tanggung jawab dengan alat-alat yang ada di rumahmu itu. Kamu hitung seperti yang tadi kita hitung punyanya Miftahul itu. Ya, pemakaiannya berapa lama, kemudian jumlahnya ada berapa banyak yang sama, kayak lampu tadi kan ada yang 7 watt yang sama, bisa dihitung. Dijumlahkan berapa tinggal dikalikan dengan 7 watt, dikalikan dengan lama pemakaiannya. Oke, terima kasih Stefani. Yang lain kita mau semuanya presentasikan, tapi karena waktunya mungkin tidak cukup, jadi untuk presentasi cukup 2 orang mewakili. Yang penting tugasnya jangan lupa masing-masing nanti dikumpulkan setelah ini ya, dikumpulkan gambar denahnya hari ini. Kemudian untuk tugas yang berikutnya nanti dikumpulkan sambil berjalan, dikumpulkan berapa biaya pemakaian yang dari peralatan listrik yang ada di rumah masing-masing tadi itu. Saya, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas tentang menghitung? Oke, siapa? Kemarin Ibu ada ini suruh lihat daya meteran. Oke. Ditulis di denahnya itu berapa daya yang terpasang di rumah. Ya, berapa daya yang terpasang di rumah, sehingga nanti kalian bisa lihat dibandingkan dengan peralatan listrik tegangan yang ada di peralatan listrik dengan yang ada di rumah itu berapa ya, apakah sesuai untuk daya ya, daya yang terpasang di rumah dengan jumlah daya yang ada di alat-alat listrik itu berapa yang terpasang, berapa yang terpakai, sehingga mungkin Miftahul bisa tahu kenapa sampai listrik di rumahnya sering kalau semuanya nyala harus dia naikkan limit ya, karena sering lampunya mati dan segala macam. Miftahul sudah hitung daya terpasang di rumah berapa? Di situ tertulisnya yang 10, itu berarti dayanya 2200. 2200 ya, 2200. Oke, kita dapat mengetahui pemakaian atau bisa menghitung biaya pemakaian listrik di rumah ya, sehingga tadi seperti tadi yang bilang berhemat itu, sehingga kita bisa berhemat mana yang harus kita kurangi pemakaiannya sehingga kita bisa menghemat listrik ya. Oke, ada lagi yang belum bersuara dari tadi nih? Siapa ini? Wahyu, kameranya belum on ini, dari tadi belum.
Oke, apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini, Wahyu? Yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini bisa menghitung cara pengeluaran dan pemasukan uang atau pengeluaran uang dengan penggunaan listrik, Ibu. Maksudnya kalau penggunaan listrik kita terlalu banyak ya berarti kita harus mengurangi. Jadi biar pemasukan uang kita juga teratur, Ibu. Oke, ini sudah ke ekonomi, sudah bicara pemasukan dan Oke, jadi seperti itu ya, hari ini kita dapat simpulkan, kita bisa tahu bagaimana menghitung pemakaian energi listrik di rumah, kemudian menghitung biaya dalam 1 bulan. Ya. Oke, jadi jangan lupa tugas untuk minggu depan, ya. Tugas hari ini dikumpul dulu yang denahnya, masing-masing kumpul denahnya. Kemudian tugas untuk minggu depan dikumpul hari Senin. Nah, dikumpul hari Senin itu masing-masing menghitung biaya pemakaian listriknya sesuai dengan denah yang sudah kalian buat. Menghitung masing-masing alat-alat listrik yang terpasang di rumah sesuai dengan denahnya masing-masing. Seperti itu ya, bisa? Bisa ya? Bisa. Bisa, Bu Guru. Jadi kesimpulannya tadi kita bisa mulai sekarang harus bisa menghemat pemakaian listrik di rumah dengan cara apa? Mematikan alat listrik yang tidak digunakan. Oke, kita mematikan alat listrik yang tidak digunakan. Siang-siang tidak usah kasih nyala lampu. Kalau misalnya masih bisa dilihat, itu Miftahul di belakang itu lampu nyala. Berarti belum bisa berhemat. Oke, ada lagi yang mau ditambah? Nggak ada? Oke. Apa ada yang mau bicara? Christian, bagaimana? Christian? Tidak. Oh, kira mau sebut-sebut lagi. Oke, jika tidak ada yang mau disampaikan, ditambahkan, ditanyakan, dan segala macamnya, yang penting tegasnya sudah jelas, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, siapa ya pimpin doa? Adit bisa pimpin doa untuk doa terakhir kita? Adit? Bisa, Ibu. Oke, Adit silakan. Mari teman-teman dan Bu Guru, sebelum kita mengakhiri Zoom ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Adit. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Kita ketemu lagi nanti hari Senin depan ya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Kirim langsung di WA group saja. Ya. Oke, selamat siang semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, ya. Jaga kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Sampai ketemu. Dadah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Guru.